Halo Sobat NASA, selamat jumpa kembali bersama gua Aswin. Di video ini gua akan ngebahas alur cerita film yang berjudul Diamond of Kilimanjaro. Adalah film bergenre adventure yang dirilis di Spanyol. Film tahun 1983 ini nyeritain tentang sekelompok pemburu yang masuk ke kawasan Kilimanjaro untuk mencari berlian yang terpendam di sana. Namun mereka semua ini beralasan untuk mencari seorang gadis agar perjalanannya dibayarin. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel Lini Masa dan like video ini jika kalian suka. Dan jika kalian ada rekomendasi film, kalian bisa komen di kolom komentar di bawah ya guys. Nama gue Aswin, selamat datang di Lini Masa. Film dimulai dengan memperlihatkan langit Kilimanjaro dengan alamnya yang masih jauh dari peradaban. Di sana ada sebuah pesawat kecil yang melintas. Pesawat itu berisi 3 orang, yaitu seorang pria tua dan anaknya dan seorang pilot. Namun di tengah perjalanan pesawat itu kehabisan aftur atau bahan bakar pesawat dan pesawat pun terpaksa mendarat dengan darurat. Kejadian itu dilihat oleh suku asli yang berada di sana. Karena tempat itu masuk dalam wilayah Afrika Timur, maka suku asli di sana pun berisi oleh orang-orang berkulit hitam. Pesawat yang mendarat itu pun menghantam daratan dengan kuat dan akhirnya si pilot tidak tertolong. Pria tua itu pun membawa anaknya yang kini terbaring tak berdaya untuk keluar dari pesawat itu. Dan orang-orang suku asli pun secara otomatis menyembah kedua orang berkulit putih itu. Berbulan-bulan setelahnya, terlihat seorang pemburu dengan pesuruhannya yang merupakan orang berkulit hitam. Seorang Tarzan wanita memperhatikannya terus-menerus, hingga pada akhirnya si pemburu itu pun tertangkap. Para pesuruhannya langsung diizinkan untuk pergi karena berkulit sama dengan mereka. Dan si pemburu pun dipaksa untuk mengikuti arahan dari mereka. Di sana si pemburu diikat ke sebuah pohon, dan seorang wanita bernama Noba pun mencambuk pemburu yang sudah mengambil berlian itu. Tak berselang lama, Tarzan wanita itu pun datang untuk menyelamatkan si pemburu. Di sana terlihat orang asli itu sangat menghormati gadis itu. Ia adalah Diana, perempuan yang selamat dari tragedi pesawat itu. Setelah Diana membiarkan pemburu itu pergi, Diana berniat untuk memberikan berlian itu kepada pimpinan di sana. Namun Noba terlihat kesal karena Diana yang bersikap kurang tegas itu. Lalu scene berpindah ke sebuah rumah yang terlihat cukup mewah. Di sana terbaring seorang wanita bernama Hermin. Hermin yang sedang sakit ini didatengin sama adiknya. Di sana adiknya bilang kalau dia punya berita baik. Lalu si adik yang bernama Matthew ini memanggil 2 orang yang terlihat cukup sangar. Salah seorang di sana itu adalah pemburu yang selamat tempo hari dari hutan Kilimanjaro. Si pemburu itu bilang jika ia bertemu dengan anaknya si Hermin dan dia masih hidup. Hermin pun serasa memiliki harapan lagi untuk ketemu sama anaknya. Selagi si Hermin ngobrol sama 2 orang itu, Matthew bilang ke pacarnya kalau dia itu sebenarnya gak seneng jika anaknya Hermin yang bernama Diana itu ketemu. Karena dia sekarang merupakan pewaris utama dari kekayaan kakaknya setelah tragedi hilangnya Diana dan sepupunya yang bernama Daniel Pereira itu. Dan singkat cerita, Hermin pun setuju untuk membiayain pencarian anaknya itu. Dengan syarat Matthew mesti nemenin pencariannya itu. Karena Hermin ini udah percaya banget sama si Matthew. Setelah itu Fred Python dan si pemburu pun mengobrol berdua di balkon apartemen mereka. Di sana Fred ngerasa takut kalau cewek yang mereka maksud itu bukan anak si Hermin. Tapi si pemburu ngingetin kalau tujuan utama mereka ke sana itu sebenarnya untuk ngambil berlian yang kemarin gagal mereka bawa pulang. Di tempat lain, si Matthew lagi nyenengin manduknya sama pacarnya yang bernama Lita itu. Di sana mereka berdua kelihatan bimbang mau bawa Diana pulang atau enggak. Karena si Lita ini sebenarnya juga nggak tega mau ninggalin Diana di hutan itu. Di hutan, Diana nyamperin seorang pria yang dianggap sebagai dewa di sana. Di sana Diana bilang kalau dia ngerasa ada yang aneh. Tapi Daniel malah nenangin Diana dengan bilang kalau perasaan itu cuma lewat begitu aja. Diana sempat bertanya tentang kehidupan di luar hutan. Tapi pria tua ini bilang kalau kehidupan di hutan jauh lebih baik. Karena di sana mereka berdua dianggap sebagai dewa dan dewi. Sedangkan di kota, keempat orang yang terjun ke Kilimanjaro pun menyusun strategi mereka di sebuah tempat. Dan di sana terdapat pria berbadan besar yang bernama Rovo. Rovo pun mendengar keempat orang ini berencana mengambil jalan bukit alias muter. Tapi akhirnya Rovo ngasih saran untuk nyebrang danau aja, karena bisa ngehemat waktu banyak dan lebih aman dari serangan hewan buas.
Karena Ruffo dianggap bakal jadi penuntun jalan yang hebat, akhirnya Ruffo pun diajak untuk ngetrip bareng orang-orang itu. Malam harinya, Lita ngedatengin Fred untuk ngasih tahu tentang rencana si Matthew untuk tutup mulut dengan kondisi Diana. Dan nanti si Fred sama pemburu bakal dibagi 10% dari warisan si Hermine. Fred awalnya menolak dengan alasan kalau tindakan tersebut adalah hal yang haram. Tapi setelah dinaikin komisi menjadi 20%, Fred pun menerimanya. Dan akhirnya mereka berdua pun membuat kesepakatan yang ditandai dengan sebuah kegiatan bercocok tanam. Keesokan paginya mereka pun berangkat ke daerah pinggiran Kalimanjaro. Perjalanan mereka dihiasi dengan pemandangan dari hewan buas yang masih hidup secara bebas. Sesampai di lokasi penyeberangan, orang-orang itu pun berpikir untuk berkemah dulu. Dan karena ada orang suku asli yang lagi mau nyebrang, si pemburu pun refleks menembak untuk mengamankan lokasi. Karena aksi penembakan itu, seorang suku asli pun langsung mati di tempat. Dan kedua temannya langsung kembali ke markas mereka untuk mengadu. Di sana, Noba pun kelihatan langsung berapi-api untuk balas dendam. Di tempat lain terlihat Diana yang rada kesepian selama berada di hutan. Tapi pas itu beberapa pengawalnya dia ngasih tahu tentang keberadaan beberapa orang kulit putih di sekitar sana. Dan yang dimaksud adalah Matthew dan rombongannya. Saat itu si Matthew sama rombongannya masih santuy. Sampai-sampai Lita mutusin untuk berenang tanpa pakai apa-apa. Tapi tiba-tiba ada buaya yang mendekat. Hal itu pun ngebuat Fred refleks nembakin buaya itu dan nyelamatin Lita. Matthew pun cemburu karena Lita yang tanpa busana itu langsung memeluk Fred untuk berterima kasih. Tapi Lita kelihatan bodoh amat dan malah ngajak Fred untuk ngelakuin pagelaran budaya di semak-semak. Hal itu pun diintip sama Diana yang udah mendekat ke lokasi perkemahan. Di sana Diana cuma bisa merhatiin kegiatan wik-wik itu dari jauh. Dan dari dalam lubuk hatinya kelihatan Diana benar-benar kesepian dan haus akan belayan pergenjotan duniawi itu. Keesokan paginya orang-orang itu pun berangkat semua ke bagian terdalam Kalimanjaro dengan menggunakan rakit yang ada. Si pemburu ditinggal karena dia bakalan lebih fokus untuk nyariin berlian. Tapi baru aja mereka berangkat terdengar sebuah teriakan yang cukup keras. Ternyata si Noba udah bawa beberapa algojo untuk membunuh si pemburu untuk membalaskan dendamnya atas apa yang terjadi kemarin. Diana yang telat datang pun gak bisa berbuat apa-apa karena kondisi pemburu yang kini udah tidak bernyawa itu. Tapi Diana tetap negur si Noba karena langsung main eksekusi gitu aja. Dan Noba pun kesel sama Diana yang terlalu baik ini. Dia beranggapan kalau Diana ngebela orang-orang jahat itu karena ras mereka yang sama. Di samping itu, Matthew dan rombongannya pun sedikit takut tapi mereka tetap berusaha untuk bodo amat. Dengan bantuan dari alkohol yang jahat tapi enak, mereka pun tetap melanjutin perjalanan mereka tanpa diiringi lagu Sissy Tipsy tentunya. Singkat cerita, mereka pun akhirnya nyampe di bagian yang cukup dalam dari Kalimanjaro. Di sana mereka mulai ngerasa takut karena kebayang pemburu yang tadi mati mengenaskan. Dan bener aja, karena si Noba dan pasukannya udah ngekorin Matthew dan rombongannya. Di perjalanan mereka sempat sedikit cekcok, karena Ruffo kayak sadar kalau mereka semua kayak gak serius mau bawa Diana pulang. Awalnya Ruffo bersikeras mau nyuruh mereka bawa pulang Diana. Tapi setelah Fred bilang kalau nanti imbalannya gede, akhirnya Ruffo kebak arus juga dan mau ngikutin strategi mereka. Di perjalanan, akhirnya pasukan Noba dan algojonya berpapasan dengan Matthew dan rombongannya. Di sana aksi baku tembak dan tombak pun terjadi. Sampai akhirnya pasukan Noba terpaksa mundur karena kalah dengan senapan modern yang dibawa sama Ruffo dan Fred. Noba pun berpikiran kalau orang-orang kulit putih itu sudah cukup terpojok dan gak jadi masuk ke hutan itu. Dia pun ngerayainnya dengan menari di markas suku itu. Padahal Matthew dan rombongannya pantang menyerah dan masih berniat masuk ke bagian dalam hutan mereka. Pas Matthew sama Lita lagi istirahat, mereka berdua ngomongin tentang Ruffo yang nanti nggak bakal dibayar, sama rencana mereka untuk ngambil semua harta milik Hermine. Ruffo pun nulis surat kalau dia mau ninggalin orang-orang tamak itu di hutan dan berniat untuk balik ke kota. Tapi di tengah jalan dia dihadang sama Fred. Fred pun udah feeling kalau Ruffo bakalan pergi. Akhirnya mereka berdua ribut karena Fred takut Ruffo bakalan ngebongkar rahasia mereka ke publik. Tapi di pertarungan itu Ruffo berhasil menang telak. Dia pun ninggalin Fred yang pingsan karena pukulan mautnya. Di perjalanan ke rakit, Ruffo dihadang sama dua algojo yang langsung menusuknya. Ternyata itu semua adalah strategi baru dari Noba. Ruffo pun akhirnya sempoyongan gak berdaya dan mati sesaat setelah nyampe di rakit.
Di tempat lain, Fred ditemukan dan dirawat sama Diana. Di sana, Diana yang baru saja ngasih semangka memuji kinerja Fred pas lagi bergenjot dengan Lita. Di sana, Diana berpikir kalau Lita itu istrinya Fred. Tapi Fred pun bilang kalau dia masih bujang. Dan karena itu, Diana pun berani diri untuk minta ajarin cara bercocok tanam dengan si Fred. Dan dengan senang hati, Fred pun ngajarin anak polos itu. Sungguh pria yang sangat baik hati. Sementara itu, Lita pun terbangun dan ngebacain surat yang ditulis sama Rolfo. Setelah tahu kalau Rolfo pergi ngebawa truknya, dia pun langsung bangunin Matthew dan nyariin Fred karena ketakutan. Lita dan Matthew yang nyariin Fred pun tanpa sengaja mengganggu kegiatan bucinnya Diana. Diana pun langsung bergegas ngebantuin pasangan rempong itu. Pas Matthew sama Lita ketemu dengan Diana, mereka berdua pun dibawa untuk ketemu dengan Daniel sepupunya yang ada di hutan juga. Tapi pas ketemu terlihat mereka berdua kurang ramah satu sama lain, meskipun basicnya mereka adalah saudara. Matthew meminta Daniel untuk ngizinin Diana pergi ke hutan itu. Namun Daniel ngancam kalau Matthew berani datang ke situ lagi, dia bakalan berakhir tragis. Gara-gara hal itu, Matthew pun langsung ketar-ketir dan kabur dari sana. Namun di perjalanan mereka malah terpisah, karena Fred masih pengen ngebucin sama Diana. Karena Fred dan Diana lagi berduaan, Matthew dan Lita pun gak ada yang jagain. Dan Nova akhirnya bisa muasin hasratnya untuk ngebunuh orang berkulit putih. Pas Fred ngeliat mayat Matthew dan Lita, Fred pun jadi kesel dan langsung nyuri berlian yang disimpan sama Daniel gitu aja. Mengetahui hal itu, Nova dan algojo-algojonya pun gak tinggal diem. Singkat cerita, Fred pun ketangkep. Pas mau dieksekusi, Diana kembali ngerasain kasihan dan menghentikan tindakan jahat Nova itu. Meskipun Fred udah keciduk mencuri, tapi Diana ngizinin Fred untuk balik dengan selamat. Diana pun datang ke Daniel dan menangis karena orang yang dia suka itu baru saja pergi. Daniel pun ngasih kebebasan Diana untuk ngejar Fred dan balik ke ibunya kalau Diana emang mau kayak gitu. Dan film pun berakhir dengan Nova yang nyamperin Daniel. Di sana Nova bilang kalau dia tahu Daniel bukan dewa dan hanyalah orang berkulit putih yang mau nguasain daerah pusakanya itu. Ending yang sangat sopan. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian ada request film, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan video pergenjotan selanjutnya. Salam masa mantap.